Hai semuanya, kita mau bahas seputar CSR yang pastinya sudah ada aku sama Alnisa Kurnia Arif dengan NIM 086. Kenalin dan dulu Kak. aku sekalian Aulia NIM 056. Oke, kita dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas. Aduh, Merdeka Malang. Oke, Beniul ya. Jadi kita mau podcast berdiskusi apa sih CSR itu Mm-mm. gitu. Oke. Kalau dari aku CSR itu kan panjangannya Corporate Social Responsibility ya. Mm-mm. Yang dimana itu adalah bahasa Indonesianya itu hmm, bentuk tanggung jawab dari perusahaan itu ke sosial kayak gitu. Jadi misal di perusahaan itu ada tim CSR yang dimana dia tugasnya bertanggung jawab ke warganya. Misal apa yang akan terjadi dari perusahaannya untuk warga, nah itu mereka yang bertugas gitu. Kalau kamu, Kalau aku menurutku CSR itu suatu bagian dari perusahaan gitu ya, yang mm, pastinya dalam perusahaan itu kayak nggak mencari untungnya aja, jadi kayak mempertimbangkan kayak ada apa sih di lingkungan sekitar, takutnya kalau misalkan melakukan ini itu berdampak ke masyarakatnya, jadi pasti kayak ada pertimbangan gitu loh. oke begitu Mm-mm. guys. Terus gimana nih? Misal kita coba berpikir apakah penting nggak sih ininya CSR di perusahaan menurut kamu penting nggak sih harusnya? Penting dong, karena kan kayak apalagi kalau misalkan nih ya suatu Mm, perusahaan itu kayak bertempat di sekitaran masyarakat gitu loh. yes, Jadi pastinya kayak kayak masyarakat pasti ada sedikitnya tuh kayak kayak ada hal-hal yang diresahkan iya gitu loh. Mungkin betul. dari asap pabriknya, Mm-mm. terus kayak aroma-aroma yang kayak Aroma-aroma gitu. kadang, Terus apalagi kalau menurutmu ya apa? Gimana? menurutku sih sangatlah penting ya. Apalagi borok-borok pas udah ini Mm-mm. terjadi bangunan ya. Pas mereka lagi bangun pun mungkin sudah Mm-mm, mm-mm. sudah ini ya, Kayak demo-demo gitu ya. Mungkin kayak sudah ada mengganggu. beberapa masyarakat kayak kayak gak terima gitu loh ya. Kayak ada apa nih gitu. Mm-mm. Pasti ini bakal macet nih perjalanan gitu nggak Mm-mm. sih? Ya toh. Jadi menurutku penting banget karena ya karena kita di sekitar mereka gitu loh. Nggak mungkin Mm-mm. lah perusahaan tiba-tiba langsung bangun, udah Mm-mm. bodo amat dengan sekitar kan Mm-mm. nggak mungkin. Jadi harus memang memikirkan masyarakat yang di sebelah-sebelahnya gitu. Karena enggak Mm-mm. ya dirobohin gimana yuk Mm-mm. perusahaannya. Terus Gitu. kayak kalau ngebangun perusahaan pastinya juga ada kayak bonding dulu gitu nggak sih sama Mm-mm. orang sekitarnya. Terus Mungkin ada izinnya izin-izin sebelum. Mm-mm. pasti kayak nang RT RW kayak Mm-mm. kelurahan dan lain sebagainya pasti harus Mm-mm. kayak gitu nggak sih? Mm-mm. Karena kalau nggak izin kan termasuk ilegal nggak sih kira-kira? Iya, ilegal. Terus kayak Betul. kayak tiba-tiba kalau misalkan ada nih ya, tiba-tiba ada perusahaan. Mm-mm. Terus kan orang-orang pasti kayak bertanya-tanya gitu loh, kayak ini buat apa gitu, Mm-mm. fungsinya ini apa gitu, terus apa dampaknya di lingkungan kita gitu loh. Iya, apalagi mungkin kita berpikir ke ini ya, pabrik gula Kebon Agung. Mm-mm. Kan kalau pas sudah waktunya giling kan macet tuh perjalanan. Mm-mm. Nah, caranya gimana CSR-nya buat membuat nggak terlalu macet? Mungkin dikasih Mm-mm. security yang agak banyak buat mengatur lalu lintas kah, Mm-mm. bagaimana? Nah, itu tugasnya CSR nggak sih harusnya? Sepertinya. Iya, karena kita nggak terlalu tahu, belum kerja ya, Mm-mm. jadi kayak Mm-mm. kita apa yang kita Iya, baca di jurnal ya itu yang kita iya. pelajari dan kita obrolkan di sini ya Mm-mm. teman-teman. Jadi kita itu kayak ya dari atau jurnal itu kita kayak memahami gitu ya. Oh, ternyata jalannya CSR tuh kayak gini gini Yes, gini ternyata gitu. penting banget Mm-mm. gitu. Jadi kita tuh tahu kayak garis besarnya itu apa gitu ya. Mm-mm. Ya seolah nanti siapa tahu kita menjadi bagian dari itu ya. Amin. Tapi ini sih resikonya mungkin kalau misalnya kita Mm-mm. salah gerak dikit udah di ini deh kayaknya udah Mm-mm. dimarahin sama warga deh. Apalagi kalau misalkan salah ngambil keputusan gitu ya. Terus belum Yes. lagi kalau misalkan miskom nih. Betul itu sangat ini sih kalau miskom. Mm-mm. Secuil tapi sangatlah berdampak banget. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan ngomongnya pertama kayak apa ya? Orang yang di bagian ini kayak agak pelin-pelan gitu Mm-mm. loh. Jadi kayak bingung gitu kan kayak sih. Pasti kayak awalnya kayak gini Iya, tapi kok begini terusnya kayak gitu. gitu. Terus CSR ini apakah cuma sosial aja menurut Anda? Kalau menurutku nggak melulu soal sosial ya, yang Mm-mm. pastinya juga tentang Ekonomi juga masuk nggak sih? ekonomi juga, terus lingkungan alam juga kayak Mm-mm. gitu. Jadi kayak mencakup semua gitu kan. Pastinya juga melihat di itu juga ya di lingkup sekitar, dipertimbangkan ini ada apa ya di lingkungan sekitar kayak gini ada apa kayak gitu. Yang pastinya kan nggak cuma di bidang ekonomi aja, pastinya juga kayak melingkupi semua gitu. Mm-mm.
Mungkin bentuk tanggung jawab CSR ketika di bidang ekonomi kayaknya ini enggak sih. Mereka ngajak mereka Mhm. buat kerja di perusahaannya. Mhm. Ngambillah beberapa orang Mhm. kalau enggak di open recruitment Mhm. enggak sih gitu biar mereka kayak oh ini ada perusahaan mau Heeh. bikin masa enggak ada yang kerja di sana Oh sih. ya. Diajaklah Mhm. dikit buat memperbaiki ekonomi masyarakat juga Jadi gitu enggak lebih sih? ke itu ya, memprioritaskan Iya. warga sekitar di situ. Jadi kayak memberdayakan gitu. Ya tapi enggak yang semuanya diajak ya. Kita Mhm. kan perusahaan juga butuh orang yang berkualitas jadi mungkin Mhm. ya diwawancara langsung else Hmm, gitu. tapi mungkin diutamakan di warga sekitar dulu, baru nanti kalau setelah diwawancara dikira seorang itu kayak mumpuni itu kayaknya bakal diambil gitu kan. Ya, terus kan juga biar nggak punya mindset jelek gitu loh. Kalau Mhm. warganya kayak ini yang kerja di sana kok orang-orang ini aja kita kok nggak Mhm. ini. Padahal anggaplah anaknya udah ini S1 lah kayak gitu Mhm. terus nggak diajak kan kayak nggak di apa ya nggak diworo-woro lah kayak gitu. Jadi Mhm. ya tugasnya CSR menurutku di bagian ekonomi juga kayak gitu juga nggak sih? Mhm. Ya guys betul. Kalau misalkan di bidang sosial pastinya ya kayak itu ya Itu kayak tadi. menjaga hubungan baik gitu loh. Jadi ya Mm-mm. pastinya ada hubungannya antara ekonomi sama sosial ini karena Mm-mm. langsung terjun ke masyarakatnya langsung dan dampaknya itu bisa dirasakan kayak Ya, gitu. terus misal mereka membuat kayak pabrik gula lah kasarannya. Hmm. Kan ini asapnya kan, tapi wangi sih kalau Iya nggak sih, bau ya. wangi-wangi agak manis Wangi-wangi, gitu ya. misal anggaplah baunya nggak enak gitu. Kita kan bagaimana caranya CSR itu buat berpikir bahwa dikasih apa supaya nggak terlalu menyengat baunya buat Mhm. warga. Karena kan kalau baunya terlalu menyengat kan ini ya ganggu banget ya. Mhm. Kayak ini di pabrik yang mau ke mana ya? Ke Comboran itu lo tahu nggak sih? Oh, Kan pabrik kulit bau, itu. kan itu bau banget ya. Nah Hmm. itu bagaimana caranya CSR buat biar nggak terlalu bau lah gimana caranya mau dibangun apa kek, terus Hmm. gimana gitu nggak sih harusnya. Apalagi kalau misalkan ada orang yang baru gitu ya, orang baru datang ke daerah Mm-mm. situ, ini bau Bau apa apa? gitu. Apalagi kalau dia tukang marah ya, duh bau Mhm. apa sih nggak nyaman dan Mhm. lain sebagainya. Takutnya membuat orang nggak nyaman. Jadi ya bagaimana caranya CSR itu buat seperti itu guys. Jadi mungkin kayak meminimalisir hal-hal yang itu ya, yang Mm-mm. sekiranya nggak dienakan dari beberapa warga yang dirasakan gitu loh. Sepele tapi berpengaruh. Mungkin kayak dikasih apa ya? Kasih apa kayak penyaring itu nggak sih? Yes, Kayak nggak penyaring. tahu tapi yang penting harusnya bekerja lah CSR-nya Mm-mm. jangan diam-diam saja karena nanti dirobohin gimana yo gitu kan Di nggak sih. demo gimana? Iya. Terus kayak udah di demo, dirobohin, Mm-mm. terus yang pastinya kan juga berdampak kan di Yes. kayak pekerja di situ gitu. Mm-mm. Mungkin tiba-tiba di PHK, di apa Mm-mm. ya kayak cuma sepihak gitu kan. Pasti Itu kayak kan bingung kayak gitu nggak sih? mengganggu dan membuat hati tidak Hmm. enak gitu loh. Apalagi di kasus sekarang itu kayak ada gitu nggak sih kayak di PHK secara sepihak gitu. Yes, kayak pas COVID kemarin kayaknya Mm-mm. kebanyakan ini ya di PHK karena Mm. sepihak karena mungkin pemasukan nggak terlalu banyak jadinya Mm-mm. di ini PHK kasihan juga ya. Jadi ya gimana lagi caranya. Tapi CSR itu ke internal juga nggak sih menurutmu? Menurutku iya, karena kan Kayaknya iya ya. kan ada beberapa mungkin ada hal-hal yang dirasakan oleh Mm-mm. masyarakat dan terus kemudian dari situ itu kayak dibilangkan nih dalam itu dalam Karyawan. lingkup Kayaknya masyarakat kayak gini gitu. betul deh sebetulnya harusnya CSR juga di karyawannya juga nggak sih? Bayanganku Mm-mm. kayak di luar doang tapi kayaknya harusnya bagian Merata gitu ya. internalnya juga harus diperhatiin oleh Mm-mm. CSR juga. Gitu. Gitu teman-teman, penjelasan dan apa yang kita tahu dari jurnal ya, kita Mm-mm. buat podcast, didiskusikan bareng. Mm-mm. Ya, ini adalah ilmu yang kita tahu dan ternyata sangat penting ya bagian Iya CSR. betul sekali dan ternyata hal-hal sekecil itu harus diperhatikan gitu ya Banget harus apalagi karena berhubungan dengan takutnya orang banyak. karena takutnya berdampak juga. Yes, betul. Mungkin itu aja kali ya. Kapan-kapan lagi kita akan podcast lagi kalau kita udah nemu jurnal yang lebih baru gitu ya. Iya, kita lanjut part 2 nanti ya. Oke. Oke guys, itu dulu podcast dari kita. Aku Elnisa dengan NIM 8086. Dan aku Askasiana Aulia NIM 056. Bye-bye, terima kasih. Selamat apa nih? Selamat Hari Raya. Sampai jumpa. Dadah.